Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PGMI 3 semester 2 akan memaparkan video pembelajaran tentang identitas nasional. Adapun materi yang akan kita bahas adalah pengertian identitas nasional, faktor terbentuknya identitas nasional, dan identitas nasional di Indonesia. Tanpa menunggu waktu lama, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian identitas. Identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, ataupun jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, atau suatu apapun, sehingga berbeda dengan yang lain. Ciri-ciri sendiri bertujuan untuk menandai suatu benda maupun orang. Ciri-ciri terbagi menjadi dua, yaitu ciri fisik dan non-fisik. Contoh ciri fisik adalah bentuk mata, rambut, warna kulit, dan sebagainya. Sedangkan ciri non-fisik yaitu tingkah laku, kegemaran, dan juga sifat yang ada pada diri seseorang tersebut. Identitas juga dapat memiliki dua arti. Yang pertama, identitas menunjuk pada ciri-ciri yang melekat pada diri seseorang atau benda. Lalu yang kedua, identitas dapat berupa surat keterangan yang dapat menjelaskan pribadi seseorang dan riwayat hidup seseorang. Menurut Parsudi Suparlan, identitas adalah pengenalan atau pengakuan terhadap seseorang yang termasuk dalam suatu golongan yang dilakukan berdasarkan atas serangkaian ciri-cirinya yang merupakan satu satuan bulat dan menyeluruh serta menandainya sehingga ia dapat dimasukkan dalam golongan tersebut. Singkatnya, identitas merupakan ciri atau penanda yang dapat membedakan antara seseorang dengan yang lain. Identitas umumnya berlaku pada entitas yang sifatnya personal atau pribadi. Contohnya, nama, alamat, jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan lain sebagainya. Identitas juga dapat diwujudkan dalam suatu benda sebagai penanda atau pengenal diri, baik pribadi maupun kelompok. Contohnya, KTP, ID card, SIM, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Namun, sebenarnya identitas itu lebih mengarah kepada sikap dan karakter seseorang. Ciri individu ini dapat dipengaruhi oleh interaksi dalam kelompok. Melalui pengalaman kelompok inilah, manusia dapat menghayati norma-norma kebudayaan serta sama-sama memiliki nilai, tujuan, dan hal yang membedakan manusia dengan jenis hewan lainnya. Dengan kata lain, identitas setiap manusia ditentukan oleh ruang hidupnya. Secara alami akan berakulturasi dan membentuk ciri khas dalam norma kehidupan. Oleh karena itu, lingkungan yang kondusif dibutuhkan untuk membentuk identitas individu maupun kelompok yang baik, sejahtera, dan makmur sehingga membantu dalam upaya mewujudkan good citizenship. Dapat disimpulkan, identitas itu adalah jati diri seseorang atau kelompok yang dimana identitas itu muncul akibat adanya interaksi. Interaksi sendiri merupakan kenyataan empirik yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau dengan kelompok yang lain yang berupa tindakan para pelaku yang menandakan adanya hubungan antar pelaku tersebut. Seseorang mempunyai jati diri tertentu karena adanya pengakuan atas keberadaannya oleh seseorang atau orang dalam hubungan yang berlangsung. Lalu masuklah kita ke materi yang kedua, yaitu pengertian identitas nasional. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang identitas, maka selanjutnya kita akan membahas tentang nasional. Nasional berasal dari bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai warga negara atau kebangsaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan, atau berasal dari bangsa sendiri yang meliputi suatu bangsa. Sehingga identitas nasional berasal dari kata national identity yang dapat diartikan sebagai kepribadian nasional. Kepribadian nasional berarti jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa dan akan berbeda dengan kepribadian atau jati diri bangsa lain. Menurut Kaelan, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri-ciri yang khas. Nah,
Karena adanya ciri-ciri yang khas tadi, maka suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Nilai-nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat dalam suatu negara dan tercermin di dalam identitas nasional bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebukuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka yang cenderung terus-menerus berkembang karena hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Implikasinya adalah bahwa identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Artinya, bahwa identitas nasional merupakan konsep yang terus-menerus direkonstruksi atau dekonstruksi tergantung dari jalannya sejarah. Kepribadian atau jati diri nasional di Indonesia diadopsi dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya yang diyakini kebenarannya. Jika ada yang mengatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beradab, berbudaya, dan beretika, maka inilah yang dikatakan kepribadian atau jati diri nasional bangsa Indonesia. Dengan kata lain, kepribadian Indonesia identik dengan nilai kebaikan dan kebenaran yang diajarkan dalam agama. Bahkan dalam sila pertama Pancasila juga sudah dituliskan secara tegas ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana ini merupakan identitas nasional Indonesia yang pertama dan paling utama. Dan materi yang ketiga adalah faktor terbentuknya identitas nasional. Terdapat dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial merupakan faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Kondisi geografis yang membentuk wilayah Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara. Lalu yang kedua ada faktor kondisional. Faktor kondisional merupakan keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional, meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Selain kedua faktor tersebut, terdapat faktor lain yaitu faktor sakral yang terdiri dari agama dan ideologi yang dapat membentuk bangsa negara. Dan masuklah kita ke materi yang terakhir, yaitu identitas nasional di Indonesia. Identitas nasional tercantum dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15 Pasal 35, 36, 36A, 36B, dan 36C yang meliputi bendera negara Indonesia, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Yang pertama ada bendera negara Indonesia. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia disebut sebagai bendera pusaka Sangsaka Merah Putih. Bendera pusaka Sangsaka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Lalu yang kedua ada bahasa negara, bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia. Lalu yang ketiga adalah lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57.
Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, dasar ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Yang kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan tali rantai bermata, bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Lalu yang ketiga adalah dasar persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Lalu yang keempat, dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Lalu yang terakhir, dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Dengan demikian, lambang negara Garuda Pancasila mengandung makna simbol sila-sila Pancasila. Dengan kata lain, lambang negara yang dilukiskan dengan seekor burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Artinya, lambang negara tidak dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila. Mungkin cukup sampai di sini video pembelajaran tentang identitas nasional. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan dapat menambah wawasan kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.